Pernah dengar? Alaikum bisawadil azam. Siapa menurut Anda sekalian sawadul azam di dunia ini? Ada pemikiran-pemikiran baru yang aneh. Yang aneh. Sebetulnya itu hanya sekelompok kecil, tapi suaranya kencang. Alaikum bisawadil azam. Ikut sawadil azam kalau ingin selamat dunia akhirat. Allah memberi pelajaran yang luar biasa dahsyatnya dengan pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Adriansyah dan segenap wakil dari KBRI Yordan yang hadir, yang saya hormati, yang saya cintai, saudara saya Dr. Hilmi Faisal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU, para pimpinan pengurus cabang istimewa Yordan, Suryatan, Watan Fidyatan, para mahasiswa yang ikut dalam webinar ini, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini saya ditakdirkan bisa ikut serta dalam acara pra-konferensi pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Yordan. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala, bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Cuma temanya yang agak menurut saya itu enggak pas ya. NU saya itu kalau setiap ada undangan temanya kebangsaan, nasionalisme, itu saya ingin ketawa. Wong NU kok diajak bicara soal kebangsaan itu bagaimana? Mungkin Anda sekalian ini, terutama anak-anak ini ya dari PCNU, ini belum pernah baca bukunya seorang wartawan namanya Said Asad Shihab. Itu pada waktu zaman revolusi mengcover perjuangan bangsa Indonesia dan menulis banyak sekali tentang Indonesia. Salah satu buku yang saya temukan dalam bahasa Arab terbitan Kuwait itu judulnya Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Itu sudah saya terjemahkan beberapa tahun yang lalu. Karena menarik sekali. Buku itu judulnya saja sudah menarik sekali. Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Maha Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Suatu ketika saya ini juga pelukis meskipun dipanggil Kiai. Pernah jadi Rois Am, bukan hanya Rois saja. Saya pernah jadi Rois Am. Saya tahu PCNL, yang tak tahu itu saudara Gufron itu. Bukan hanya Rois Am pernah. Tapi saya juga pelukis. Pernah saya
melihat pameran lukisan. Lukisan itu macam-macam, ada kuda, pemandangan segala macam, ada cewek. Di tengah-tengah banyak lukisan yang indah-indah itu ada lukisan yang sangat indah, besar sekali. Itu sosoknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di bawahnya cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu naturalis dan indah sekali. Saya tanyakan kepada panitia ini siapa yang melukis ini. Saya lalu dibawakan pelukisnya datang ini. Nun sewu, pelukisnya itu seorang etnis Tionghoa. Yang menurut saya ya agak singkek karena meripatnya sudah hampir tidak kelihatan itu. Saya tanya, sampean kok ngelukis ini nih, kenapa sampean ngelukis ini? Dia jawabnya mengagetkan saya. Ini kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Kok bisa begitu? Ya ini yang mendirikan NU. Dengan dia tahu. Dan dia malah ngajak saya mau, mari kalau bersama-sama saya bersiap untuk menelusuri sejarah kemerdekaan kita dari awal. Nanti kan kita lagi-lagi akan ketemu kepada kiai-kiai pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu. Karena itu ketika saya berpidato, ketika menerima anugerah Iyab Tanhim, saya mengatakan saya itu tidak, saya dibilang saya ini nasionalisme segala macam lah. Saya bilang saya itu nggak ngerti nasionalisme. Mungkin kalau Gus Dur ngerti nasionalisme itu, karena beliau itu intelektual, dia sekolah formal sampai tinggi. Lah saya ini orang pondok pesantren, tidak pernah sekolah formal. Tidak seperti Dr. Helmi. Saya ini pesantren intelek kendilen betul. Tidak pernah makan sekolah. Jadi saya tidak tahu nasionalisme. Nasionalisme itu kan istilah barat itu. Saya cuma karena saya diberitahu kiai-kiai saya pesantren, di pesantren itu bahwa Indonesia ini adalah rumahmu. Jaga. Itu tak. Tampak. Jadi maka selama masih ada pesantren, selama masih ada NU, Indonesia insya Allah selamat. Karena ada orang yang dengan cerdas mengatakan bahwa Indonesia adalah rumahku. Saya selalu mengatakan orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Orang NU itu bukan turis. Orang NU itu orang Indonesia yang beragama Islam. Karena itu kalau Anda baca sejarahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, dan kiai-kiai pesantren, Mbah Maksum, banyak sekali mbah-mbah kita yang dulu sekolah di Mekah Al-Mukarramah, ngaji di sana, itu mereka punya kebiasaan untuk munajat di tempat mustajab itu, di antara pintu dan Hajar Aswad itu, multazam itu. Doa yang selalu mereka panjatkan yang utama adalah untuk Indonesia. Jadi kesadaran bahwa Indonesia itu adalah rumah kita itulah yang menyebabkan Nahdlatul Ulama itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Bukan hanya sebagai
penduduk nasionalis segala macam yang berpikiran nasionalisme, tidak. Itu mendarah daging. Jadi berpikirnya orang NU itu selalu berpikirnya di rumahnya, memikirkan Islam di rumahnya. Karena itu tidak ada seperti NU ini, dia bisa bergaul dengan siapa saja di Indonesia ini. Jadi Anda nanti kalau belum punya bukunya itu tentang apa namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Wadi'ul Labinati Indonesia, Anda bisa kasih alamat, nanti saya kirim. Itu sudah diterjemahkan, saya menerjemahkan, ada lagi seorang lagi yang setelah itu menerjemahkan, dan ada yang menerjemahkan dalam bahasa Jawa dalam tulisan Pegon, dan itu isinya tentang Hadratus Syekh, betapa beliau itu berjuangnya itu sampai ada yang namanya apa itu yang fatwa jihad itu 10 November itu siapa yang gugur banyak di sana? Santri-santri. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Putranya Kiai Hasyim Asy'ari ada yang jadi tentara, ada beberapa lah. Tapi yang terkenal menjadi ketua NU segala macam itu Allah yarham Pak Kiai Yusuf Hasyim. Itu pada waktu 10 November itu ceritanya ketika ditinggal untuk berangkat berjuang itu, Mbah Hasyim, coba aku lihat pistolnya itu caranya nembakkan bagaimana caranya masang ini. Wah, bisa, saya sudah tinggal. Bisa pakai ini. Itu untuk rumahnya ini Indonesia ini. Jadi kalau ada orang NU tidak merasa bahwa Indonesia ini rumahnya, yaitu bahasa Jawanya lali weton. Kalau Jawa ini lali weton. Jadi dia perlu diingatkan. Jadi, maka saya di mana-mana saya selalu mengatakan kita itu perlu bersyukur. Salah satu krisis di kita itu adalah krisis syukur. Kita itu sangat-sangat sekali tidak bisa bersyukur. Karena memang bersyukur itu memerlukan kesadaran akan adanya anugerah. Orang yang tidak menyadari akan adanya anugerah, dia akan bersyukur. Lihat saja, orang yang naik haji itu syukurannya sampai 2 kali. Mau berangkat syukuran, pulang haji syukuran. Tapi kita belum pernah dengar ada orang syukuran karena sholat. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa? Karena orang tidak melihat anugerah di dalam sholat itu. Padahal itu anugerah yang luar biasa. Karena sholat adalah mi'rajul mu'minin. Dan tidak ada anugerah yang melebihi mi'raj itu, bersua dengan Tuhan yang Maha Esa. Tapi karena kita tidak menyadari, kita tidak bersyukur. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak kita syukuri karena kita tidak menyadari tentang anugerah yang ada di situ. Saya akan tunjukkan yang paling besar, ini sudah saya sampaikan di mana-mana, yang mestinya harus disyukuri. Pertama, kita diciptakan Allah menjadi manusia. Kita tidak diciptakan menjadi batu, tidak diciptakan menjadi tanaman, tidak menjadi binatang, tidak menjadi jin, tapi menjadi manusia. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan, walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifahnya di muka bumi. Maka seharusnya kita menjaga kemanusiaan kita. Ketika kita tidak menjaga kemanusiaan kita dengan sebenarnya, Allah memberi pelajaran yang luar biasa dahsyatnya dengan pandemi ini.
Pandemi ini adalah wabah kemanusiaan. Tidak wabah etnis, bukan wabah negara, bukan wabah agama, wabah manusia. Semua yang namanya manusia kena semua. Kita kalau cerdas, ini kita sedang ditempeleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diingatkan supaya bersyukur menjadi manusia, kembali. Oke, itu nanti kita bicarakan lain kali. Yang kedua, kita bersyukur bahwa kita itu dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kira kita menjadi Islam ini karena fasihnya mubalek. Tidak. Hidayah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak demikian, maka orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menjadi umatnya, tapi tidak. Abu Lahab, orang tidak ada yang sedekat Abu Lahab, tidak ada yang lebih dekat dengan Kanjeng Nabi melebihi Abu Lahab. Abu Lahab itu rumahnya tetangganya Rasulullah. Beliau paman persisnya Rasulullah karena dia kakaknya Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah. Tidak hanya itu, Abu Lahab ini berbesanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi dua, Sayyidatina Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi ketika diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Allah saja, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Maka Allah membalas dengan tabbat yada Abi Lahab. Siapa yang bisa menerangkan ini? Kita orang yang tidak menangi Kanjeng Nabi, konon tidak menangi sahabat kita itu, bangsa yang tidak menangi Kanjeng Nabi, tidak menangi sahabat, seperti kebanyakan bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Tapi kita ikut Kanjeng Nabi. Sementara Abu Lahab tidak. Itu anaknya dua itu, begitu turun ayat tabat yada Abi Lahab, anaknya dua dipanggil Utbah dan Utaibah. Ceraikan istri-istri kalian. Maka Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum diceraikan. Yang kelak kemudian akan menjadi istri dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa. Kita dipilih Allah sendiri untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Cepat-cepatan saja. Yang ketiga, kita bukan hanya Islam. Kita mendapatkan anugerah menjadi Sawadul Azam. Pernah dengar? Alaikum bisawadil azam. Siapa menurut Anda sekalian Sawadul Azam di dunia ini? Saya yakin yaitu NU. NU. Berapa penduduk Yordan? Taruh penduduk Yordan Islam semua. Berapa penduduknya? Berapa Pak Ardiansyah? Saudi berapa? Saudi 25 juta. 25 juta. Menurut survei yang terakhir, NU itu 80 juta. Ya berapa kali lipat penduduk Australia? Berapa kali lipat Jordania? Berapa kali lipat Mesir? Sawadul Azam. Alaikum bisawadil azam. Ikut Sawadil Azam kalau ingin selamat dunia akhirat. Jadi alhamdulillah, entah bagaimana tiba-tiba kita ada saja di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ada yang di Inggris, saya di Amerika. Ini nanti Pak Sekjen bisa cerita bagaimana PCNU ada di mana-mana. Bahkan ada anggotanya. Ketika dulu saya di Madrid, di Spanyol, di sana ada
anggotanya itu yang orang sana. Jadi bukan orang Indonesia. Ini luar biasa. Makanya saya di mana-mana kalau bicara termasuk kepada orang-orang yang Islamofobi segala macam itu kan dia harus kenal sama NU supaya dia jadi fobi kamu. Karena orang NU itu orang yang menyadari bahwa ikut Kanjeng Nabi itu adalah anugerah. Bahwa menjadi manusia itu adalah anugerah. Cepat-cepatan saja, ini sudah, ini model gua benar nggak dibatasi berapa jam, berapa menit gitu ya. Jadi, ya, terus cepat-cepatan saja. Kemudian yang satu lagi yang kita tidak mensyukurinya, padahal itu besar sekali anugerah itu. Yaitu kita dipilih Allah untuk menjadi warga negara Indonesia. Anda di Yordan, rasakan. Saya di Yordan sudah pernah 2 kali atau 3 kali. Saya pernah sekeluarga juga pernah ke Yordan. Belum ada PCNO ini. Saya di Saudi sudah pernah berbulan-bulan. Di Mesir 5 tahun. Di Irak 10 hari. Semua. Di Eropa 1 bulan. Keliling di Eropa saya. Sudah. Jepang sudah. Taiwan, Korea, Hong Kong, sudah semua. Setiap kali saya di negeri-negeri itu, saya selalu teringat Indonesia. Kenapa? Karena tidak nyaman, tidak senyaman Indonesia. Indonesia tidak ada musim panas yang sampai begitu menyengat. Saya mengalami 50 derajat di Mesir. Saya mengalami 0, 10 di bawah 0 di Jerman. Gila. Di Indonesia tidak ada. Karena itu, salah satu Grand Syekh Azhar yang ternama, yang sangat terkenal, alimnya juga, yaitu Syekh Shaltut, ketika di Indonesia, orang Mesir itu kan lebay. Orang Mesir itu lebay. Jadi mubalaghahnya itu luar biasa. Jadi begitu beliau itu datang di Indonesia, melihat Indonesia, kemudian diajak di Kebun Raya Bogor. Ini qit'atun minal jannah. Dia bilang ini adalah potongan dari surga. Baru beliau melihat alamnya saja, belum melihat manusianya yang bermacam-macam etnis, tapi bisa bergaul dengan baik. Kayak Taman Sari yang berwarna-warni, tapi menyebabkan mata nyaman memandangnya. Kita mempunyai banyak etnis. Luar biasa. Anda di Jawa saja banyak sekali. Belum di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, di mana-mana. Dengan bahasanya yang luar biasa. Di Jawa sama-sama Jawanya itu ada bahasa koek, ada bahasa yang setengah Sunda, ada yang bahasa halus, ada yang bahasa setengah kasar, ada bahasa yang kasar, ada bahasa pesisiran, ada bahasa Jawa pedalaman. Tapi mereka bisa komunikasi satu sama lain. Anda kalau pas haji itu ketemu mereka bisa berkomunikasi dari mana? Ada yang dari pelosok Sulawesi, ketemu sama yang pelosok Sunda, bisa berkomunikasi dengan satu bahasa. Anda bandingkan misalnya dengan tetangga kita di Filipina itu. Dulu ada bahasa Tagalog, belum laku sampai sekarang. Mereka masih bicara dengan bahasanya, daerahnya masing-masing. Itu tentang bahasanya, tentang kesuburannya. Di Indonesia ini kalau ada orang kelaparan terlalu, karena akar saja bisa dibikin getuk di Indonesia. Akar itu bisa dibikin getuk. Yang namanya ubi itu akar itu. Lautan sekian banyaknya. Anda mengambil apa saja di laut itu tanpa bayar.
Ini tidak kita syukuri. Nah, mensyukuri sebagai manusia dengan cara menjaga kemanusiaan, mensyukuri keislaman dengan menjaga keislaman kita, mensyukuri NO-an kita, menjaga ke-NO-an kita, mensyukuri keindonesiaan, menjaga keindonesiaan kita. Saya kira itu yang menurut saya betul, mensyukuri itu begitu itu. Bukan seperti kata pembawa acara lalu mari kita lahirkan syukur kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak begitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk terutama untuk adik-adik yang mau konferensi ini. Ya. Jadi Anda itu orang Indonesia yang beragama Islam. Orang kaget-kaget kita ketika kita bahasakan dengan Islam Nusantara, kaget. Padahal itu sebetulnya tidak ngagetkan sama sekali. Kita itu orang Nusantara. Kita orang Indonesia aja. Islam kita ya Islam Indonesia. Seperti halnya orang Arab. Islamnya ya Islam Arab. Ala Arab. Nah, jadi sekarang tantangannya, kenapa kita NU itu ikut-ikut bahas soal nasionalisme segala macam itu kan gara-gara ada pemikiran-pemikiran baru yang aneh. Sebetulnya itu hanya sekelompok kecil tapi suaranya kenceng. Nah, NU itu besar tapi suaranya kecil. Karena memang dari dulu NU itu tidak suka teriak-teriak. Sekian lamanya di dalam sejarah NU tidak dicantumkan di dalam sejarah Indonesia. Padahal Indonesia ada karena NU. Ya tidak ada yang ngomong NU. Orang NU. Kenapa? Karena kiai-kiai kita dulu itu justru tidak mau menyebut-nyebut jasa itu. Nanti ganjarannya hilang. Tapi kalau saya tidak kiai. Saya tidak takut ganjaran saya hilang. Ini kenyataan bahwa NU ada di depan sendiri ketika kita memperjuangkan kemerdekaan dan perjuangan apapun. Sampai saya mengatakan kepada Gus Dur pada waktu mati, Gus Dur sama saya itu pernah jadi gelandangan dua-duanya, belum jadi apa-apa. Saya tiduran bersama Gus Dur itu di rumah kos-kosan beliau. Beliau dulu pindah-pindah kos gitu. Kalau saya ke Jakarta, ke kosnya beliau. Suatu ketika tiduran gitu, saya bilang, maksud saya mau ngajak diskusi, dia kan orang cerdas sekali. Jadi. Mau saya ajak bicara serius gitu. Saya bilang, Gus, kita ini orang NU ini kok kayak satpam. Maksudnya gimana? Ya kalau ada perlu-perlu kita itu di depan. Nanti kalau normal kita terus mojok, ngerokok di pojokan. Ada gawe lagi, kerahkan lagi, kita maju lagi. Tidak ada apa-apa, ngokok-ngokok lagi pojokan. Ya kayak satpam kita itu. Saya bilang gitu itu untuk memancing diskusi. Tapi Gus Dur ya Gus Dur lah. Jadi jawabannya mematikan diskusi malah. Dia bilang, duh Gus, apa kurang mulia menjadi satpamnya Indonesia? Itu jawab beliau. Ini betul-betul cucunya Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari betul. Saya kira itu nanti biar Mas Hilmi Faisal lah yang nanti yang bicara banyak. Saya ini masih ada acara sesudah ini. Oke, jadi saya mohon pamit dulu. Oke, terima kasih dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.